Kita lanjutkan Bunda. Kita lihat di dalam Al-Quran apa saja ayat-ayat yang berkenaan dengan musibah. Pertama kita lihat di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an tabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, yang perlu bunda-bunda pahami bahwa apapun yang menimpa diri kita saat sekarang ini itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 7.000 tahun yang lalu. Nah, karena di dalam ayat ini sudah jelas nih, yang menimpa diri kita ataupun yang menimpa bumi, jam sekian tanggal sekian ada gempa di sini, jam sekian tanggal sekian ada badai di sini, ada semuanya. Itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, sebelum kami menciptakannya. Nah, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, sekarang itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita bisa ikut kajian ini, ya kita bisa melaksanakan kajian ini juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pada jam segini, hari ini, tanggal ini, ya Allah izinkan kita untuk ikut pengajian ini. Ya, Bunda diberikan kesempatan untuk memberikan kajian dan ukhti dan ummahat semua juga diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan kajian ini. Ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kita sebagai diri kita sendiri, nah kita terimalah dengan ikhlas, ya. Alhamdulillah ini kebetulan kajian. Tapi kalau misalnya kita diberikan musibah yang lain, ya maka kita terima dengan ikhlas. Itu caranya supaya kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita ngotot, kita ngedumel, kita kesal mendapatkan musibah itu, berarti kita sudah merubah takdir kita. Ya, harusnya takdir kita pada hari ini kita dapatkan pahala karena ikhlas menerima musibah itu, tapi karena kita menolaknya, karena kita tidak menyukai musibah itu dan kita protes, kita berkomentar, maka takdir kita tadi yang seharusnya dapat pahala, kita sendiri yang telah merubahnya menjadi tidak dapat pahala. Karena memang sudah dikatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sudah dikatakan bahwa manusia ya apapun yang terjadi itu memang sudah takdir, tapi manusia itu bisa merubah takdir itu kalau memang kita mau mengubahnya sendiri. Nah, begitu ya Bunda. Nah, ini ayat pertama. Jadi tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi ini, ya, ataupun pada diri kita kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi dalam surat Asy-Syura ayat 40 ayat 30 tadi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kamu melainkan adalah atas perbuatan tanganmu sendiri. Kemudian ayat lainnya kita bisa lihat di dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, dan seterusnya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sudah jelas dikatakan oleh Allah kenapa terjadi banjir. Oh, karena kita yang salah, karena kita yang telah merusaknya. Banyak orang memotong-motong menebang pohon sehingga air yang turun dari langit itu tidak tertahan lagi. Biasanya kalau ada pohon kan dia tertahan, tidak boleh akar-akar. Nah, sekarang sudah digundulin semua hutan-hutan. Nah, wajar aja Allah menurunkan musibah itu
karena memang perbuatan tangan kita sendiri yang melakukannya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat 56, ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi inilah beberapa ayat yang menyatakan bahwa memang musibah, tentang musibah itu, yang lainnya banyak, saya ambil yang penting-penting saja. Nah, jadi sudah jelas bahwa musibah apapun yang Allah turunkan kepada manusia itu adalah sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Itu yang harus kita pahami. Ya, harus kita pahami dan harus kita tekankan sehingga kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah. Ya, kenapa hari ini bagi orang yang dagang kok kurang laris hari ini? Nah, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Ya, kenapa? Boleh lihat, boleh jadi mungkin tadi malam kita kurang tahajudnya, atau mungkin tadi kita kurang duhanya, sehingga Allah uji kita dengan sedikitnya orang yang datang ke warung kita. Itu misal salah satu contoh. Atau kenapa kok penyakitku belum disembuh juga, kenapa, itu kan ada apa ini. Nah, sementara saya harus sudah tahajud, sudah ini, tapi kok belum juga. Nah, lihat dulu ke belakang. Oh, boleh jadi kita sudah banyak dosa-dosa. Dengan cara sakit ini adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita sebagian, dan Allah ingin melihat kesabaran kita. Apakah kita sabar menerima ujian dari Allah ini atau tidak. Nah, jadi begitu cara melihatnya ya Bunda. Jadi jangan kita langsung marah kepada Allah, ya. Langsung marah kepada Allah, langsung kita kesal, langsung kita ya. Ada dulu seseorang juga datang kepada saya, apa kata dia yang pertama sekali? Bunda, hampir setahun saya tidak pernah lagi sholat. Saya sudah tidak ingin lagi sholat karena saya kesal dan saya kecewa dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai bunda-bunda yang ada di ruangan ini juga mengeluarkan kata-kata itu. Jadi saya katakan, ada apa Bunda? Apa masalahnya? Ya, dia ceritakanlah masalahnya, bla 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 bla. Nah, akhirnya saya tarik kesimpulan, harusnya kamu bersyukur diberikan musibah seperti itu, tanda Allah sayang kepadamu, supaya kamu bisa lebih sabar sehingga kamu bisa menjalani kehidupan ini jauh lebih baik. Nah, jadi begitu ya Bunda. Nah, saya mohon ini PR ya buat bunda-bunda semua. 4 ayat penting yang tadi itu tolong dicatat, dihafal, dipahami. Karena ini sangat penting, nanti pada satu saat Bunda juga ditanyain sama orang. Karena Bunda sudah dapat ilmunya, biasanya ujiannya itu banyak ya. Ujiannya banyak, terutama dari orang-orang terdekat kita. Mana sih dalilnya, mana sih ayatnya. Nah, jadi ingat, kalau ada orang sesuatu bertanya kepada kita, kenapa aku dikasih musibah begini? Nah, jawabannya adalah di dalam surat Yunus ayat 107. Nah, kenapa kamu dikasih ujian seperti itu? Jawabannya adalah di dalam surat Asy-Syura. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 30. Nah, kapan musibah itu akan lepas? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Nah, kenapa Allah itu turunkan musibah kepada kita? Karena memang sudah Allah tetapkan musibah itu bagi setiap orang, dan telah tertulis di Lauhul Mahfud, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Nah, jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat umum yang penting bagi kita sebagai pemula apabila kita ingin berdakwah ataupun kita ingin menyampaikan kepada orang lain, atau bahkan kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bertanya tentang kita, tentang masalah-masalah ini, ya, mana tahu ya Allah memberikan kepada kita ujian, ya, bahwa orang akan bertanya kepada kita, pasti itu ya, pasti itu. Dan itu juga yang saya alami dulu, karena dulu saya juga tidak ada niatan kepengen berdakwah, tapi
Karena sudah dapat ilmu ini dan diuji oleh Allah dari musibah ke musibah, dari musibah ke musibah, ya otomatis nah Allah tuh datangkan orang-orang kepada kita untuk bertanya kepada kita, untuk meminta pendapat kita tentang musibah yang mereka dapatkan yang otomatis sejalan dengan apa yang kita alami. Itu sudah secara otomatis karena memang Allah sudah mengiring kita untuk membimbing orang-orang yang memang butuh bimbingan dari kita. Jadi siap-siap ya Bunda semua, dicatat ya ayat-ayatnya, ya 4 ayat penting ini untuk kita bisa berdakwah atau bisa menyampaikan eh, pesan atau menyampaikan saran-saran kepada orang-orang dekat kepada kita yang memang mereka butuh dari nasihat-nasihat kita. Jadi jangan sampai dilupakan ya Bunda. Nah, kemudian kita akan melihat, nah kenapa Allah datangkan musibah-musibah sepertinya gempa bumi atau musibah-musibah yang banyak sekarang, kenapa banjir ya, kenapa yang apa ya, kenapa diberikan di sini gempa, di sini banjir. Nah itu kenapa ya, karena memang di dalam Al-Quran itu sudah diceritakan oleh Allah ya. Kita lihat dulu ayat-ayat berhubungan dengan gempa. Nah ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran diceritakan dan dikisahkan oleh kisah Nabi Soleh. Nah Nabi Soleh itu diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Nah ini nanti bunda-bunda bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ya, dalam surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Ini diceritakan semua tentang cerita tentang Nabi Soleh ini. Nah dan jelaskan di situ bahwa Nabi Soleh ini berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar mau menyembah Allah. Tetapi pemuka-pemuka kaum Samud pada saat itu dengan sombongnya menantang Nabi Soleh dan pengikutnya, sehingga akhirnya dengan kesombongannya itu mereka diuji sama Allah mereka menantang Nabi Soleh. Nah ini bisa digambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 77. Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Ayat 78-nya, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat 79-nya, maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Nah ini kejadian yang dialami oleh kaum Nabi Saleh. Jadi mereka menantang Nabi, ya mereka menantang Nabi Saleh supaya minta didatangkan, mana dia, kalau memang kau termasuk utusan Allah. Maka secara otomatis Allah turunkan gempa bumi pada kaum Samud, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk bertobat, semuanya diluluh lantakkan sehingga bergelimpanganlah mayat-mayat pada saat itu. Itu kejadian yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus Allah pada penduduk Madian. Nah Syuaib mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Nah ini bisa dilihat juga, bunda-bunda nanti buka di dalam surat Al-A'raf ayat 85 sampai 102. Apa nasihat Nabi Syuaib itu kepada kaumnya? Yang pertama, sempurnakanlah timbangan-timbangan. Jangan kamu kurangi takaran timbangannya. Itu yang pertama. Ini adalah diperuntukkan kepada para pedagang. Kemudian jangan duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah supaya jalan Allah menjadi bengkok. Nah, zaman itu dulu memang banyak kaum-kaumnya itu yang memang sengaja duduk-duduk di pinggir jalan, nakut-nakutin orang yang ingin yang beriman itu ingin berjalan. Nah, sehingga orang-orang tadi yang sebenarnya mau jalan, mau beriman kepada Allah, sehingga dibengkok-bengkokkan jalannya supaya jadi tidak beriman. Kemudian nasihat yang berikutnya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Kemudian yang berikutnya,
Bagi mereka yang telah beriman atau yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan hukumannya di antara kita. Nah, ternyata pemuka-pemuka Syuaib itu yang sombong itu berkata, mereka akan mengusir Syuaib kecuali kalau Syuaib mau kembali ke agama mereka. Jadi dipaksanya Syuaib untuk kembali ke agama mereka atau Syuaib akan diusir. Kemudian Syuaib berdoalah kepada Allah di dalam ayat 89-nya. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Pemuka-pemuka kaum Syuaib itu berkata, siapa orang yang mau ikut sama Syuaib, maka jadilah mereka orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam ayat berikutnya, kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Nah, jadi kalau kita melihat kejadian-kejadian ini ya, melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ya, dulu pernah ada kejadian gempa di Jogja, kemudian gempa di Sumbar dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah akibat kesalahan-kesalahan mereka itu sendiri ya. Itu kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, jadi itulah Bunda, kalau memang kita tidak sabar atau tidak berusaha untuk taat dan patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan segera siksaannya itu di atas dunia ini sebelum sampai ke akhirat.